Halo semuanya. Oke, langsung aja kita mulai bedah materi yang super menarik hari ini. Kita bakal ngupas tuntas sebuah insight spiritual yang, jujur aja, benar-benar luar biasa, bersumber dari Ustadz Adi Hidayat. Kalau kalian dengerin baik-baik, penjelasan kali ini tuh bisa ngerubah total cara kalian ngelihat kalender Islam. Beneran deh, kita bakal ngebahas betapa spektakulernya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini bukan sekedar waktu numpang lewat aja ya, tapi sebenarnya ini tuh kayak sebuah kurikulum rahasia yang udah dirancang khusus buat kita dapat keuntungan spiritual paling maksimal. Nah, biar gampang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngelewatin 5 poin utama aja. Keistimewaan spektakuler awal Dzulhijjah, terus gimana cara mengejar cinta Allah, kita juga bakal ngintip rahasia semangat para sahabat, ngulik kurikulum amal soleh buat 10 hari ini, dan pastinya ditutup sama puncak ibadahnya, yaitu puasa Arafah. Oke, masuk ke bagian pertama, keistimewaan spektakuler awal Dzulhijjah. Hari-hari yang beneran gak ada tandingannya. Saking pentingnya momen ini, kalian tahu nggak? Allah tuh sampai secara spesifik bersumpah demi hari-hari ini di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Fajr. Ini bukan hal sepele, ini sinyal kuat banget buat kita. Yang bikin merinding, ini bawa kita ke satu pertanyaan yang mungkin bikin kalian agak kaget. Benarkah 10 hari Dzulhijjah ini tuh lebih dahsyat dari Lailatul Qadar? Kedengarannya kayak, wah masa sih? Tapi ternyata dari sumber yang kita bedah, Rasulullah sendiri yang bilang kalau setiap amal soleh, sekecil apapun itu ya, di 10 hari pertama ini statusnya tuh diangkat jauh melampaui waktu-waktu lain dalam setahun. Biar lebih kebayang, coba deh kita bandingin sama satu amalan yang levelnya udah luar biasa tinggi, jihad fisabilillah. Hebatnya nih, amalan simpel yang kalian lakuin di 10 hari pertama Dzulhijjah, itu posisinya masih ada di puncak tertinggi, ngalahin jihad. Kok bisa? Ya, karena emang nggak ada amal kebaikan yang bisa nandingin nilai spiritual di hari-hari ini. Ya, kecuali kalau orang itu benar-benar pergi berjuang dan mengorbankan seluruh harta dan jiwanya sampai habis nggak bersisa. Masuk ke bagian 2, mengejar cinta dan ampunan Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih amal-amal di hari ini derajatnya bisa meroket sedrastis itu? Jawabannya tuh bermuara pada satu hadiah utama. Hadiah yang literally bisa merubah kehidupan spiritual kalian secara total. Hadiah itu namanya mahabbatullah atau cinta Allah. Gini, setiap hal baik yang kalian lakuin di 10 hari ini, statusnya tuh langsung di-upgrade. Kalau di hari biasa kalian beramal dan dapat pahala, itu bagus banget sih. Tapi di 10 hari ini, amalan itu bukan cuma dapat pahala, tapi langsung narik perhatian dan rasa cinta dari Allah. Jadi kalian tuh nggak cuma digaji ibaratnya, tapi kalian disayang. Dan asyiknya, dapat cinta Allah ini tuh nimbulin semacam efek domino yang luar biasa. Coba lihat ya, begitu cinta Allah itu dapat, tahap kedua mulai, turunlah ampunan dosa. Kesalahan masa lalu kalian dibersihin habis. Terus domino ketiga jatuh. Kalian dapat perlindungan ilahi supaya terjaga dari maksiat di masa depan. Sampai akhirnya ujung dari semua ini adalah kalian bertransformasi total jadi pribadi yang benar-benar soleh. Keren banget kan? Hasil akhir dari transformasi ini tuh diabadikan dalam ayat Al-Quran dengan sangat indah. Kalau kalian bisa jaga kesolehan itu, kalian tuh udah ngebooking tempat super VIP di surga. Bayangin aja, bukan cuma sekedar masuk surga, tapi kalian bakal tetanggaan, tinggal di satu kompleks bareng para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang soleh. Bener-bener pencapaian yang paling ultimate deh. Oke, lanjut ke bagian ketiga, rahasia semangat para sahabat nabi. Buat bener-bener nangkep seberapa urgensi momen ini, kita harus ngintip pola pikir para sahabat terdekat Rasulullah. Mereka ini kompetitif banget loh urusan akhirat. Mindset mereka tuh bisa dibilang kayak mindset IPK 4,0. Kalian tahu kan? Mahasiswa yang ambis banget ngejar nilai sempurna? Atau pebisnis yang selalu nyari margin profit maksimal? Nah, para sahabat tuh persis kayak gitu buat urusan spiritual. Mereka agresif banget buru pahala yang paling tinggi. Jadi begitu mereka dengar bocoran kalau nilai amal di awal Dzulhijjah ini ngalahin jihad, wah, mereka langsung tancap gas ngamanin 10 hari ini tanpa nanti-nanti. Masuk ke bagian 4, kurikulum amal soleh 10 hari. Ini dia nih, panduan teknis step by step buat kalian. Biar kita juga bisa nyontek semangat gaspolnya para sahabat tadi. Coba perhatiin list ini. Ini checklist yang bisa langsung diaplikasiin. Pertama, mulai takbiran dari hari pertama. Terus, banyakin sholat sunnahnya. Rutinin juga keluarin sedekah. Luangin waktu buat baca dan tamatin Al-Quran. Dan pastinya, lakuin ibadah puasa. Ini formula komplit kalian buat ngeraup untung maksimal.
Kita bahas poin pertamanya ya, soalnya ini penting banget dan sering jadi miskonsepsi. Banyak dari kita tuh mikir, takbiran mah nunggu malam Idul Adha atau tanggal 10 aja. Ternyata salah. Petunjuk yang bener tuh ngarahin kita buat ngegaungin takbir, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, dengan lantang dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ini tuh cara kita ngerayain cinta dari Allah yang lagi diobral gede-gedean. Ada satu kisah seru banget soal ini. Dua sahabat agung, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, mereka tuh secara khusus jalan masuk ke tengah pasar di tanggal 1 Dzulhijjah. Dan tebak, mereka ngapain? Bukan buat belanja. Mereka ke pasar semata-mata cuma buat teriak ngumandangin takbir kenceng-kenceng, buat nyebarin vibes positif, dan mancing orang-orang pasar ikutan takbir. Keren banget kan antusiasmenya? Lanjut soal Al-Quran. Kuncinya gampang, ingat aja angka 3. Kalau kalian pengen bisa hatam dalam 10 hari ini, targetin aja baca 3 juz sehari. Wah berat dong. Enggak kok. Coba deh akalin dengan nyicil baca 15 menit aja sebelum dan sesudah kalian sholat 5 waktu. Kalau konsisten, target hatam itu bakal kecapai dengan gampang banget. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, the grand finale, puncak ibadah, puasa Arafah. Ibaratnya nih, semua rentetan amal yang kita lakuin dari hari pertama, tadi itu proses mendaki gunung, nah kita bakal nyampe di puncak mutlaknya di hari ke-9. Ada satu kesejajaran yang bikin merinding di sini. Nggak peduli mau kalian itu jamaah haji yang lagi wukuf di Padang Arafah, nyari kondisi mabrur, atau kalian yang lagi di rumah ngelaksanain puasa Arafah. Secara fundamental, tujuannya tuh sama persis. Sama-sama buat perenungan diri yang dalam dan ngejar kemurnian spiritual yang mutlak. Terus kenapa puasa tanggal 9 Dzulhijjah ini powerful banget? Gini, puasa ini tuh dampaknya masif kalau dilakuin dengan pertobatan yang tulus. Dia nggak cuma ngehapus tumpukan dosa kalian setahun ke belakang, tapi juga otomatis jadi tameng spiritual yang lindungin kalian dari dosa setahun ke depan. Tapi ingat ya, ini butuh refleksi dan tobat beneran, bukan sekedar nahan lapar seharian. So, ngeliat betapa luar biasanya tawaran nilai spiritual di awal bulan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat ngebakar semangat kalian. Gimana kalian bakal ngehabisin 10 hari istimewa ini? Apakah bakal lewat gitu aja kayak hari-hari biasa? Atau kalian siap manen cinta Allah yang tak bertepi? Oke, sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya ya. Luruskan niat dan maksimalkan ibadah kalian.